tadi gue mau baca tuh, gue mah kalau hamil lagi gue nggak siap, aborsi aja. Pas tau udah pasalnya serem juga ya, 4 tahun. Ya ampun, ngeri banget. Iya. Tapi emang boleh tuh kalau korban perkosaan terus nggak siap diaborsi, itu boleh ya ternyata ya? Boleh sebelum 6 minggu. Hai Tan. Hai Militan. Yeay, kembali lagi bersama kita. Iya betul, dengan settingan beda lagi. Iya. Setting beda mulu ya. Keren banget gak nih? Gue pakai mic ini terus gue pakai gini nih. Jadi Iya, kita benar. bisa dengar suara kita, Betul guys. betul. Ternyata suara kita bagus ya. Abis ini kita rekaman nyanyi aja. Rekaman Gue mau ngajak nyanyi. duet suami gue. Heeh, Semoga abis dia itu mau. Lo disambitin pakai kaleng. Kaleng susu bendera. Aduh, Yang udah karatan ya abang-abang. gue abis ngomong langsung mulus sendiri gitu. Ngapain sih? Kaleng susu bendera apa susu cap nona yang tukang martabak tuh banyak banget tuh kan. Iya benar-benar. Tukang martabak ya. Ya pokoknya kita nggak pakai masker, tapi kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Jadi jangan sedih, aku udah vaksin 2 kali loh. Nggak tahu kalau tahun depan suruh vaksin lagi booster. ya bagus dong biar tambah Vaksin strong. mulu tiap tahun, say. Ya Allah, gue bayi kali imunisasi. Udah Lami, ikutin aja Lami. Jangan lupa teman-teman patuhi kesehatan, cuci tangan, pakai Yes. masker, vaksin. Ya tuh kayak jadi kayak pola hidup kita nggak sih sekarang udah terbiasa, kayak udah tahu diri gitu loh. Kalau mau kesini, harus cuci tangan. Abis Iya. pegangin langsung semprot-semprot. Udah kayak udah kita udah kayak jadi terbiasa. kebiasaan. Iya, Udah iya, 2 iya. tahun saya kita berdampingan dengan COVID ini ya kan. Jadi udah kayak terbiasa sampai rumah mandi keramas, disinfektan, cuci tangan, udah kayak gitu-gitu ya kan. Kayak udah SOP gitu ya. udah. Hidung juga udah terbiasa, guys. Bolongan makin gede. Dikit-dikit lo antigen ya kan. Udah kayak hidung tuh udah kayak menjerit. Woi, lo bisa nggak ngupil aja? Nggak usah antigen mulu. Udah panjang. Langsung aja. Ini kemana-mana jadinya. Soalnya antigen makin murah sayang, 70.000. Ya udah, Iya. ya kan alhamdulillah jadinya lebih murah. Jadi kita lebih waspada kan, harapannya seperti itu. Soalnya Mimi. sepi pasar sayang. Udah gak usah dibahas. Jadi turun harga, Senin naik. Tuh kan jadi kemana-mana. Nih kita mau bahas soal yang kemarin rame tuh ya. Tuh drakor gimana sih tuh? Jadi ada artis Korea yang dia tuh gue taunya sih dia baru naik-naiknya gitu ya, karena wajahnya terpampang di mana-mana. Terus serialnya juga banyak yang nonton gitu. Tiba-tiba setelah serialnya yang heboh kemarin sempat viral berhari-hari dan berminggu-minggu itu naik. Terus begitu episode terakhirnya tayang, terus ada mantan pacarnya heboh. Dia kasih tahu bahwa ternyata si aktor ini pernah meminta dia untuk aborsi gitu. Terus kan kalau di sana kan itu ini ya, apa namanya, boleh ya skandal kayaknya. Itu kan sangat dilarang boleh lah. Kayak orang ada skandal gitu ya. Iya gitu. Nah tapi yang menarik adalah si aborsinya ini. Gue sih terlepas dari keramaian itu karena kebetulan gue mengikuti seriesnya dan gue termasuk yang suka gitu ya. Nah, ikutin beritanya juga. Itu rame banget soalnya pas lagi gue kumpul sama ibu-ibu bahas itu terus kayak nggak nyambung gitu, gue kayak rooming gitu. Apaan sih aborsi? Soalnya kan yang nonton drakornya kan laki lo kan waktu itu cerita sama gue. Itu apa sih, Hometown Caca bukan sih? Iya. Oh itu artis Hometown Caca itu. Iya betul. Oke. Terus abis itu yang menarik adalah soal si aborsinya ini. Gue jadi kepo dong. Sebenarnya gimana sih kalau boleh di sana? Terlepas gue nggak tahu sih di sana tuh boleh atau enggak. Tapi yang menarik adalah si cewek ini diminta untuk aborsi sama lakinya kan, gitu. Terus dia mau gitu. Terus kok sekarang dia nggak bahas gitu. Yang pertama dia kan sebenarnya korban ya, karena korban ya harusnya kan kalau kayak gitu tuh apa namanya, dia korbannya karena disuruh aborsi udah dipakai juga gitu disuruh ya. Gitu. Tapi yang menarik adalah sebenarnya aborsi tuh kayak gimana sih? Boleh nggak sih gitu loh kita tuh aborsi? Terus hubungannya kita kan perempuan ya. Kalau gue tuh selalu menganggap bahwa ya badan gue, jadi gue yang menentukan hak dong kita, gitu ya. Dan gue juga mengajarkan anak-anak gue kayak gitu, ini badan kamu, jadi kamu yang menentukan mau diapain, mau diapain, mau gimanain. Pokoknya semuanya berhubungan sama konsekuensi lah. Apapun yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya gitu, termasuk kayak ya semacam itulah. Nah jadi kepo soal si aborsi ya kan. Kenapa tuh?
Kalau gue masih bingung tuh di Korea sebenarnya aborsi itu dilarang kah atau boleh? Kayaknya di beberapa negara tuh boleh sih, maksudnya boleh tapi dalam batas ya kan, kayak kalau di Indonesia kan di Indonesia boleh yang berhubungan sama kesehatan dan misalnya korban pemerkosaan gitu. Jadi kalau baru tahu tuh kalau itu ternyata ada pasalnya guys, aborsi. Iya. Coba dibacain dong. Tadi kan udah. Gue kira nggak ada pasalnya. Pas gue buka, oh iya ada pasalnya tuh aborsi. Ya ampun. Iya. Jadi pasalnya itu 346 KUHP. Jadi seseorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Ya kan? Ternyata aborsi yang disengaja itu ada pidananya. Ya, padahal kan itu badan kita ya nggak sih? Kenapa ya? Tapi kok agak, maksudnya kenapa negara harus ngurusin badan orang ya? Iya, nggak, yang gue bingung gitu ya? Yang gue bingung adalah ternyata aborsi ada pasalnya. Iya. Gue bingung ternyata lah apa fungsinya keluarga berencana, kan mungkin ada yang sudah menikah berencana hanya 2 anak, tahu-taunya kesundulan kebobolan, tiba-tiba hamil tapi nggak siap. Minta tolong sama dokter, tolong aborsi dong dok. Tapi kok malah kena pasal gitu ya? Malah kena pasal, dokter juga jadi takut karena sudah disumpah kan pasti. Ternyata ada pasalnya, nggak boleh kecuali kalau ada penyakit atau apa bla 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 baru boleh. Tapi kan apa fungsinya keluarga berencana itu? Iya nggak sih? Iya betul. Kan berencana mau 2. Kan hanya rencana Mi. Tadi gue ngebacot tuh. Gue mah kalau hamil lagi gue gak siap aborsi aja. Pas tau udah pasalnya serem juga ya 4 tahun. Ya ampun ngeri banget. Iya. Tapi emang boleh tuh kalau korban perkosaan terus gak siap diaborsi itu boleh ternyata ya? Boleh sebelum 6 minggu. Oh oke. Kalau kan ada kayak tambahan pasalnya tuh, kayak ada penjelasannya, iya, ada penjelasannya gitu ya. Misalnya kayak begini baru boleh gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau aborsi itu sebenarnya kan hak kita ya. Tapi yang ribet itu negara sama omongan tetangga guys. Sama orang-orang yang suka nasehatin yang menurut gue kayaknya ya udah sih itu kan pilihan dia. Dia misalnya kayak maaf ya, kayak misalnya yang banyak terjadi sekarang gitu, kayak hamil di luar nikah. Mungkin dia hanya having sex doang, tiba-tiba hamil, terpaksa menikah karena dia keburu hamil. Dan itu sibuk tuh keluarganya, nanti perut kamu semakin gede, cepetan nikah. Padahal sebenarnya mereka udah gak cinta atau mungkin udah gak sehat hubungannya, terpaksa menikah yang ujung-ujungnya seumur jagung cerai. Terus yang jadi korban anaknya sih, kasihan ya kan. Ini seumur hidup loh, nih anak nih tanggung jawabnya seumur hidup. Menurut gua kalau emang lo gak siap, lo harus bye aja. Kalau gue gitu, daripada lo cuma takut dosa terus lo melahirkan tapi besoknya lo nggak ngurusin, itu tapi lebih kan banyak kita dosanya. Juga pernah bahas ya Mia, untuk jadi seorang ibu itu nggak cuman ngelahirin doang gitu, karena ya jadi ibu itu kan nggak ada pensiunnya ya. Nggak ada pensiunnya sampai lu mati itu tuh. Iya, kecuali dipanggil kan? Sama yang Maha Kuasa. Iya, baru lu pensiun dini itu ya udahlah ya sana ya gitu ya. Iya. Ya kan? Makanya itu jadi maksud gue yang gue agak menggelitik ya, maksudnya agak menggelitik adalah kenapa urusan aborsi tuh jadi diatur ya. Tapi ternyata nggak cuma di negara kita doang juga gitu, di beberapa negara juga gitu. Nah, tapi kan jadi gini, gue itu kan pernah hamil waktu itu di luar ya, di California waktu itu. Nah, ketika di sana itu jadi ibu hamil itu kayak ada sesi bersama konselor gitu Mi, sama psikolog gitu. Iya. Dan itu ditanya-tanyain. Salah satu pertanyaannya adalah apakah bayi ini mau kamu rawat sendiri, mau dilahirkan dan kamu rawat sendiri, atau mau diserahin ke negara, ke sosial gitu. Nah, kalau di sini kan nggak ada ya, pokoknya bodo amatan lu, pokoknya besok lo hamil lo lahirnya itu masa lalu gitu kan, ibaratnya kayak gitu. DL pokoknya siap nggak siap ya udah gitu yang kan. Penting jangan gugurkan. Iya. Kasian ya, kayak gitu. Ya pertama mungkin ya nggak siap ya, dinas sosial kita belum segitu mampu untuk menanggung itu gitu. Yang kedua ya itu kan nyerempet sama norma-norma juga kan, kadang kan gitu. Udahlah daripada ribet sama itu udah gitu, ya udah tanggung aja. Tapi bener juga loh, kadang tuh kita mesti dengerin gak sih cewek-cewek yang mungkin korban hamil di luar nikah gitu, terpaksa menikah. Lo sebenarnya mau nikah nggak sama dia? Maksudnya ditanya dong. Kalau emang nggak mau serius, nggak mau nikah ya udah nggak apa-apa. Tapi orang lebih mikirin kayak kasihan ntar bapaknya mana, anaknya. Karena di sini masih kayak begitu Mi. Iya, atau enggak cepetan buru-buru nikah karena ntar perutnya makin gede. Lah emang apa? Justru malah kalau kalian mikirin agama, di agama kan nggak boleh kalau hamil, kalau nikah. Nah itu gue juga baru tahu tuh, belum lama tuh ternyata. Makanya gue suka bingung sama orang-orang yang sok banding-bandingin tentang agama, tapi lo sendiri aja
malah menyarankan untuk menikah. Sedangkan dia kondisinya hamil, yang dirapet-rapetin atau enggak baju-baju di dressnya digede-gedein. Terus lo besoknya bilang-bilang udah nikah siri. Kok ini kemana gitu ya? Lo mau bikin skema apaan lagi nih gitu kan? Ya kan, ya ampun. Enggak, tapi sih kalau gue sih lebih gini ya, maksudnya kalau badan perempuannya ya udah itu haknya dia gitu loh. Jadi Maksudnya dia mau sebenarnya nggak sih sama karena kan perempuan? yang tahu gimana nantinya, yang tahu dirinya sendiri kan ada dirinya sendiri gitu maksudnya. Ketika dia ngerasa dia nggak siap gitu ya sebelum dia bernyawa ya, karena hubungannya kan juga balik lagi sama soal si agama, ya sama si soal agama itu. Karena kan ngurusin anak kan gak cuman lahiran doang gitu loh maksudnya. Tapi beberapa teman gue juga udah banyak sih pemikirannya terbuka, misalnya kayak dia hamil sama cowok itu, terus orang tuanya nggak mengizinkan menikah sama cowok itu, ya udah gugurin aja. Ada beberapa teman gue yang kayak gitu, orang tuanya menyarankan itu. Atau mungkin lo mau lahirin nggak nih? Mau, tapi nggak usah nikah sama dia. Ya udah lahirin, dia nggak nikah sama cowok itu, tapi ntar diadopsi sama tantenya atau omnya, kayak gitu-gitu. Ada sih beberapa teman gue yang kayak gitu tuh. Menurut gue itu malah lebih baik dan lebih bijak daripada lo maksain nikah, tapi misalnya lakinya nggak bener gitu, nggak bertanggung jawab, lo paksain menikah serumah, rumah tangga bareng-bareng yang ujung-ujungnya berantem nggak jelas, finansial belum oke, segala macem. Kasihan anaknya, mentalnya. Atau jadi anaknya gak keurus, yang tiap hari ingusan sampai kerak, bajunya kotor. Ya Allah, tuh kan lebih kasihan gak sih kayak gitu-gitu. Banyak banget soalnya. Karena gak siap. Lain kalau ceritanya misalnya dua-duanya oke nih udah accident gitu, udah kejadian, terus ya udah deh kita bertanggung jawab gitu. Tapi kan gak banyak ya yang kayak begitu ya, pasangannya kayak gitu ya. Yes, benar. Ya menurut gue sih balik lagi sih tergantung si orang pilihannya dia. Maksudnya bukan seharusnya sih, akan lebih baik kalau misalnya perempuan tuh bisa memilih nasibnya sendiri itu. Bisa diskusi, tapi susah juga diskusinya tuh biasanya sama orang tuanya mereka kan. Yang apalagi pemikirannya tidak terbuka. Iya. Ya gak sih? Cepetan nikah, dapurnya makin gede, ayo panggil keluarga. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus ntar gini, speak-speaknya 7 bulan udah lahir say, prematur. Ih sering banget gue nemuin 7 bulan udah nikah prematur. Menurut gue, ini anak bayinya normal kok, kayaknya sehat-sehat aja. Lo kok jahat banget sih mesti bilang prematur cuma menutupi aib lo gitu. Kalau lo sebenarnya tekdung lalala gitu. Tekdung lalala. Atau juga Yonglex juga share-share aja dia tekdung lalala. Menurut gue ya lebih bagus gentleman kayak gitu lo ngomong. Bukan tidak gue membenarkan dia. Iya, begitu kita sama ya. sekali tidak membenarkan seks di luar cuma nikah sih. jujur tapi aja. Ujung-ujungnya adalah balik lagi bahwa badan lo, tanggung jawab lo, benar. konsekuensi yang lo ambil gitu dari pilihan lo gitu ya kan. Terus kalau misalnya tiba-tiba lo hamil lagi gimana tuh Tan? Gue kalau gue sih pasrah kayaknya. Pasrah ya? Gitu. Emang lo mau nambah lo say? Enggak sih. Sebenarnya gue kalau disuruh memilih adalah ya rezeki yang lain aja gitu. Tapi kalau pada akhirnya terjadi gitu ya udah ya mau gimana lagi. Tapi kan? Ini bisa menyambung juga nih sama pembahasan kita. Banyak banget perempuan istri-istri di luaran sana sebenarnya dia tidak mau nambah anak, tapi suaminya maksa mau nambah anak. Banyak banget. Kayaknya gue pernah cerita deh yang ada cerita apa namanya dia jadinya kong kali kong sama dokternya minta KB. Temen gue ada beberapa yang dia nggak mau nambah anak, terus suaminya maksa, dia kong kali kong sama dokternya KB, tapi speakernya bilang ke suaminya nggak KB karena dia takut. Jadinya kan bohong. Nah ini kan mesti balik lagi dong ke pembahasan kita, sebenarnya perempuan berhak atas dirinya, pilihannya. Iya, betul. Jadi para cowok-cowok, para bapak-bapak itu suami-suami di coba luar sana tolong dikomunikasikan. Jangan lo asal tancep keluarin guys. Tanya dulu nih yang punya rahim, yang punya perut, siap gitu. enggak, mau apa enggak hamilnya, mau enggak, siap enggak, segala macam itu mesti mental. Betul. Jangan lo sibuk tancep biar hamil, terus dia sibuk lo selengki ya. Banyak tuh cowok-cowok yang begitu aja kalau gitu. Istrinya gue bikin hamil terus aja guys biar sibuk, terus dia di luar jajan. Ya jangan sih, tega kalau kayak gitu. Karena setiap kehamilan itu ada ujiannya masing-masing. Iya, ya betul. Pasti banget setiap anak juga ada ujiannya, entah ujiannya di kita, di suami atau di mana kita nggak tahu kan. Nah itu gue nggak siap tuh kalau gitu tuh ujiannya. Makanya bilang nggak usah lagi deh, ujiannya gue nggak siap, mental gue nggak siap, finansial gue nggak siap, body gue rusak juga lagi, gue nggak siap. Kalau lu udah cukup lah pokoknya. Udah cukup. Tapi kan lo berarti berkomunikasi sama pasangan lo untuk kalau bisa pasti. Kita nggak sepakat bisa, ya sepakat. Nah itu maksud kita gue. Jangan ini lagi. Nah mestinya kayak perempuan-perempuan lain juga harus berani deh sepakat kayak gitu sama suami masing-masing. Jangan ya adalah pokoknya lah saudara gue gitu, dia nggak siap nikah tapi suaminya main nikahin aja, nggak siap nikah, nggak siap hamil, main lahir-lahirin aja hamil tuh akhirnya
dia depresi, punya anak dengan terpaksa. Itu malah Sedih, kasihan kan. kasihan. Sebenarnya adalah kalau kita jadi perempuan ya, terutama jadi ibu, kalau kitanya nggak happy itu anak tuh juga jadi korban ya, gitu loh. Benar. Jadi korban sih kalau menurut gue. Pasti ya kerasa sedihnya namanya ibu ke anak gitu bener. ya. Tapi ada juga nih baru-baru ini teman gue ada yang dia sebenarnya mau cerai sama suaminya, tapi suaminya nggak mau. Akhirnya suaminya terpaksa menghamili teman gue ini biar tetap bersama. Dan lu suami kok terpaksa menghamili gimana sih? Biar istrinya nggak kabur karena minta cerai. Oh. Jadi gue terpaksa gue hamilin nih biar dia sama gue lagi gitu pikiran si suaminya. Padahal istrinya tetap aja, ya udah gue habis melahirkan gue bakal tetap gugat loh kayak gitu. Jadi buat gue kok jadi kayak mainan ya, ini anak kasihan loh. Iya. Jadi lahir ibunya menggugat karena ya cowoknya ini nggak mau digugat. Emang dengan lo menghamili istri lo jadi nggak bisa menceraikan? Oh bisa kan, kalau udah lahiran mah boleh. Iya, tapi kan nasib anaknya gimana Nah ya? itu dia, kasihan. Biasalah cowok-cowok kalau misalnya kalau habis selingkuh terus ketahuan istrinya mau gugat cerai, nggak boleh dibikin hamil. Kok kayaknya lo apal banget tuh trik-trik laki-laki. Gue nggak ngerti kenapa itu circle gue, kehidupan gue, teman-teman gue tuh ada aja cerita-cerita unik seru-seru yang menurut gue itu jadi pelajaran. Kita bisa ngerti, oh ternyata ada ya cowok kayak gini, oh ternyata ada ya hubungan yang kayak gini yang terpaksa. Iya, ternyata banyak ya. Ya balik lagi, tubuh lo adalah pilihan lo. Iya betul. Itu adalah tanggung jawab, hak lo, dan pokoknya semuanya tuh ya harus dikomunikasikan juga. Karena kan ya balik lagi ya, meskipun akan mengasuh sama-sama, tapi kan yang lebih banyak berperan untuk hamil, untuk si perempuan menyusui apa segala macam ya si perempuan. Jadi dan ya, kita juga tidak membenarkan tentang hamil di luar nikah atau aborsi. Kita kayak lebih membenarkan, udah tahu nih aborsi ada pasalnya, berarti harus hati-hati berhubungan. Pakailah kondom kalau nggak mau hamil sayang. Lu kayaknya di beberapa episode tuh pasti hubungannya sama itu deh. Emang lo ini ya, lo di endorse sama kondom-kondom merek-merek baru ya. Iya, merek-merek baru, versi-versi baru tuh ya, keluaran-keluaran baru ya. Iya, jadi kita mau ingetin para militan, terutama yang cewek-cewek dan yang cowok-cowok juga ya, untuk kalian ya berkomunikasi lah sama pasangan kalian gitu kan. Maksudnya siap gak nih mau punya anak lagi, atau komitmennya. Karena ya balik lagi kan, kita gak cuman sekedar ngelahirin anak doang, tapi ngurusin juga sampai seumur hidup. Bikinnya emang enak, tapi ngurusinnya kurang enak karena harus tanggung jawab seumur hidup. Iya betul. Sampai lo metong. Sampai lo metong. Metong juga harus ada bebannya tuh, bisa dipikirin lo kalau besok mati anak lo kasih apa. Iya. Ya enggak sih? Kasih tanggung jawab apa? Kasih warisan banyak. Kasih warisan yang banyak, warisan bisa habis itu ya. Marah. Oke deh. Bebas itu gak ada habis-habisnya guys. Iya. Ya balik lagi, pokoknya kita selalu ngingetin bahwa apapun pilihan dan itu ada konsekuensinya gitu ya Mia. Harus siap sama konsekuensinya. Sobat Militan, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bisa dengerin kita di Spotify dan di podme.id, lalu juga di YouTube channelnya Hibilonia. Hypespace sekarang ganti nama jadi Hibilonia guys. Betul. Oke, terima kasih. Bye Mi. Bye Tan, bye Militan.